Yerusalem jatuh ke tangan pasukan Katolik Eropa pada Perang Salib pertama tahun 1099. Penaklukan ini terjadi pada tanggal 15 Juli 1099 dan menandai kemenangan penting bagi tentara Kristen setelah pengepungan kota Yerusalem kemudian dibantai. Ribuan Muslim dan Yahudi terbunuh. Orang-orang yang tinggal di sana semua dibantai. Itu adalah kaum Muslim dan Yahudi. Wanita-wanita kaum Muslimin dan Yahudi diperkosa. Kaum lelaki dibantai. Tak ada yang selamat. Pembantaian kaum Muslim dan Yahudi itu dianggap sebuah kewajiban dalam agama. Inilah bahayanya beragama tanpa tahu makna, bukannya menjadi beradab, melainkan menjadi biadab. Setelah itu, kota tersebut menjadi pusat kerajaan Yerusalem. Sebuah negara Kristen dibentuk di Tanah Suci. Sebelum Yerusalem dikuasai ordo Kristen Eropa yang mabuk agama, Yerusalem aman dalam pemerintahan Islam. Siapapun boleh datang, bahkan boleh tinggal di sana, tidak pandang bulu. Islam, Yahudi, dan Kristen sudah ada di Yerusalem sebelum Kristen Eropa merebut kekuasaan di Yerusalem. Semenjak dikuasai Kristen Eropa, tidak boleh ada yang tinggal di sana selain mereka. Oleh karena itu, Muslim dan Yahudi dibantai. Hal ini tidak asing di zaman sekarang, itu pun terjadi di zaman sekarang. Namun, tokoh pembantainya beda lagi. Ideologi Dajjal ini memang tidak menyukai keberagaman. Semuanya harus seragam. Itulah ideologi Dajjal yang dipopulerkan Babilonia dan secara diam-diam dipelajari oleh mereka yang ingin kekayaan dan kekuasaan melalui jalur pintas. Sebenarnya akar ajaran Dajjal ini bermula semenjak zaman Nabi Nuh. Semenjak perselisihan antara Lemuria dan Atlantis, namun kita tidak ada waktu membahas hal itu. Setelah Perang Salib pertama, Ordo Templar awalnya dibentuk untuk kejayaan dan perlindungan. Namun dalam perjalanannya, Ordo Templar jadi memiliki tujuan untuk membangun kuil suci ketiga atau kuil Sulaiman. Bagaimana bisa seperti itu? Mari kita bahas.
Awalnya ada sebuah fitnah yang tersebar luas di Eropa bahwa umat Islam merampok umat Kristen yang berziarah di Yerusalem. Saya tidak tahu siapa yang mencetuskan fitnah ini, namun menurut analisis saya hal itu tidaklah mungkin, sebab pada masa itu umat Islam dalam masa kejayaan, mereka tidak mungkin merampok. Komunitas Islam juga tidaklah tersebar luas di Eropa ketika pada zaman itu. Jadi mustahil umat Islam yang melakukan perampokan. Perampokan tersebut bisa jadi dilakukan oleh bandit atau bisa jadi orang Eropa itu sendiri, kemudian memakai identitas Islam untuk menyembunyikan identitas mereka, sehingga hal ini memicu pembentukan Ksatria Templar, awalnya untuk mengawal para peziarah ke Yerusalem. Namun fitnah dan kebencian menyebar luas di Eropa. Saat itu mereka benar-benar membenci Islam. Saya rasa ada yang sengaja menyebarkan fitnah dan adu domba ini agar umat beragama saling berperang, agar tercipta konflik. Ksatria Templar didirikan sekitar tahun 1119 dan mendapat pengakuan kepausan pada tahun 1129. Awalnya Ordo Templar dibentuk untuk melindungi para peziarah yang datang ke Tanah Suci dan mendukung pasukan Kristen dalam melawan musuh-musuh mereka. Padahal senyatanya tidak pernah ada perampokan para peziarah oleh umat Islam. Mungkin bisa saja oleh bandit, tapi kalau oleh Islam rasanya mustahil. Tapi Templar mengatakan dalam sejarah peziarah dirampok oleh umat Islam. Akhirnya Ordo Templar menjadi kelompok yang sangat kuat dan mereka menguasai kastil-kastil dan tanah di Levan dan di seluruh Eropa. Templar secara resmi diakui sebagai sebuah ordo oleh Paus Honorius II yang memerintah sekitar tahun 1124 sampai 1130 di Konsili Troyes pada bulan Januari. Markas pusat Templar di bekas kuil Salomo atau sekarang Masjidil Al-Aqsa. Para Templar mereka menginginkan lokasi Temple Mount untuk menjadi markas mereka. Akhirnya Raja Yerusalem memberikan istana di Temple Mount kepada Ksatria Templar untuk digunakan sebagai markas mereka, yang kemudian menjadi tempat pusat aktivitas ordo tersebut di Tanah Suci. Kantor Ordo Templar berpusat di Al-Aqsa atau bekas kuil Nabi Sulaiman. Di tempat tersebut mereka menemukan ideologi kuno kaum Babilonia, mistisisme dan sihir-sihir. Mereka tertarik dengan sihir menciptakan kekayaan, mengubah kebenaran sesuai pandangan pikiran sendiri. Karena pengetahuan tersebut, Ordo Templar menjadi bangkir di abad pertengahan. Dan Templar juga berhasil membuat masyarakat percaya bahwa mereka bisa dipercaya. Akhirnya Ordo Templar dianggap sebagai tempat yang aman oleh penduduk setempat. Komunitas atau biara Templar menjadi tempat penyimpanan uang tunai, permata, emas, dan dokumen penting. Para Templar awalnya dianggap sebagai cabang dari para biarawan. Pada tahun 1145, para ksatria dari ordo tersebut diberi izin untuk mengenakan mantel berkerudung putih yang dibuat oleh para biarawan-biarawan. Para ordo Templar tersebut segera mengenakan jubah putih khas mereka dan mulai menggunakan lambang palang merah pada latar belakang putih. Tidak ada halangan untuk berperang sehubungan dengan doktrin agama, bahkan tidak ada halangan untuk membunuh. Mereka di masa itu dikenal dengan assassin.
sumbangan kepada Ordo Templar itu datang dalam berbagai bentuk, berupa uang, tanah, kuda, peralatan militer, dan bahan makanan yang merupakan hal yang paling umum. Ordo ini tumbuh berkat sumbangan dari para pendukung, karena umat Kristen menganggap Ordo Templar adalah pelindung mereka. Terkadang hak istimewa disumbangkan yang membantu Ordo menghemat pengeluarannya sendiri. Para Templar juga menginvestasikan uang mereka membeli properti yang menghasilkan pendapatan, sehingga Ordo tersebut memiliki pertanian, kebun anggur, pabrik, gereja, kota, atau apapun yang mereka anggap sebagai investasi yang bagus. Pendorong lain bagi kas Ordo adalah barang rampasan dan tanah baru yang diperoleh sebagai hasil dari kampanye yang berhasil. Sementara upeti juga dapat diambil dari kota-kota yang mereka taklukkan. Tanah yang dikuasai oleh kastil Templar dan negara-negara pesaing yang lebih lemah di Levant. Akhirnya Ordo tersebut mampu mendirikan pusat-pusat cabang di sebagian besar negara-negara Eropa Barat. Karena pengetahuan terlarang menciptakan kekayaan, Templar menjadi kaya. Ordo tersebut memberikan pinjaman yang menghasilkan bunga, bukan saja kepada masyarakat tetapi kepada para bangsawan. Itu terjadi sekitar tahun 1130. Para Templar bahkan mengizinkan orang untuk menyimpan uang di satu biara, dan asalkan mereka dapat menunjukkan surat yang sesuai, mentransfer dan kemudian menarik uang yang setara dari biara yang berbeda. Dalam layanan perbankan awal lainnya, orang dapat memiliki apa yang sekarang disebut rekening giro dengan para Templar. Pada abad ke-13, para Templar telah menjadi bankir yang sangat cakap dan terpercaya, sehingga raja-raja Prancis dan bangsawan lainnya menyimpan perbendaharaan mereka di Ordo tersebut. Para raja dan bangsawan yang memulai perang salib di Tanah Suci untuk membayar pasukan mereka saat itu juga seringkali mengirimkan sejumlah uang besar kepada para Templar yang kemudian dapat ditarik di tempat lain. Para Templar bahkan meminjamkan uang kepada para penguasa, dan dengan demikian menjadi elemen penting dalam struktur keuangan Eropa akhir abad pertengahan yang semakin canggih. Jurus perang dan menciptakan kekayaan melalui sistem riba sudah dilakukan oleh Ordo Templar di abad pertengahan. Pertempuran besar pertama Ordo Templar terjadi pada tahun 1147 melawan kaum Muslim selama Perang Salib Kedua. Sekitar tahun 1147 sampai 1149.
Perang Salib kedua dimenangkan oleh kaum muslim, khususnya oleh pasukan Suriah dari Mesir yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin berhasil merebut kembali Yerusalem dari tentara salib pada tahun 1187 yang menandai berakhirnya Perang Salib kedua. Meskipun Perang Salib kedua berakhir dengan kemenangan kaum muslim, konflik antara Kristen dan Islam di wilayah Timur Tengah terus berlanjut. Yerusalem kembali dikuasai Islam. Kini siapa saja boleh berziarah dengan aman. Peperangan Muslim dan Templar terus berlanjut. Pada tahun 1291, setelah pengepungan Acre, kesatria Templar kemudian memindahkan markas mereka ke Siprus. Setelah Yerusalem jatuh ke tangan Muslim, Templar menjelma menjadi The Bank of Europe. Knights Templar memiliki jaringan dari Eropa sampai Timur Tengah. Dibuatlah sistem cek perbankan dan letter of credit yang kita gunakan sampai sekarang. The Bank of Europe, Knights Templar, kemudian memberi hutang pada raja-raja termasuk Raja Prancis. Inilah sejarah adanya perbankan untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia. Jurus membangkrutkan negara lewat hutang sudah dimulai 1000 tahun lalu oleh Ordo Templar. Mereka tak peduli perang selama 300 tahun, tak peduli banyak korban berjatuhan. Pengetahuan mistis dan sihir itu mendorong Ordo Templar melakukan ritual-ritual aneh dan bentuk pemujaan kepada Lucifer dan Baal. Karena praktik sihir dan ritual ini, para Templar dituduh melakukan bid'ah, korupsi, dan melakukan praktik terlarang. Ordo tersebut diserang oleh Raja Prancis Philip VI yang memerintah sekitar tahun 1285 sampai 1314 pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 1307. Dan kemudian secara resmi dibubarkan oleh Paus Clement V yang memerintah antara tahun 1305 sampai 1314. Pada tahun 1312 itulah pembubaran Ordo Templar. Meskipun Ordo Templar dibubarkan, namun orang-orang yang tergabung di dalamnya tetap solid. Akhirnya mereka membangun kelompok dan organisasi bawah tanah, dengan kata lain kelompok rahasia. Kemudian kelompok rahasia tersebut menciptakan sistem perbankan. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya bank pertama di dunia, yaitu Bank of Europe. Seperti itulah sejarahnya.
Saya tutup pembahasan kali ini. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.